94.9 Good FM, good news for the family. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada. Dan senang rasanya kembali di program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good news family. Nah, di Si di kesempatan pagi hari ini kita akan menjawab pertanyaan Anda dan buat Anda yang sudah kirimkan pertanyaan buat Saber Hamenja di nomornya kita, harap bersabar, bukan karena saya nggak mau jawab, bukan karena saya nggak mau, bacain, tapi karena minggu lalu saya menyisakan beberapa pertanyaan. Jadi yang sudah merasa, "Saya sudah kirimkan pertanyaan dari pagi loh Ningrum." Iya, tapi Ningrum minta maaf kalau pertanyaannya nanti ya, setelah pertanyaan minggu lalu sudah selesai, gitu. Oke, dan buat yang mungkin lagi mobile di jalan atau baru pertama kali mendengar Sabar Hamenja. Nah, Sabar Hamenja ini satu program untuk kita menjawab pertanyaan dari Good News Family dari sudut pandang Alkitab gitu ya, bersama dengan seorang hamba Tuhan juga. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan dari Good News Family. Nah, Ningrum sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ningrum. Apa kabar, Ibu? Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Oke. Bersama Tuhan Yesus dahsyat. Amin, amin. Ada di Semarang, Bu? Ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, belum belum berpindah ke kota lain. Tum. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan minggu lalu terlebih dahulu ya Bu Elis ya, karena Ya. pertanyaan minggu ini juga sudah mulai banyak masuk, tapi kita jawab yang minggu lalu dulu ya. Oke, ini melanjutkan pertanyaan minggu lalu, ini terpotong karena waktu ya waktu itu. Pertanyaan begini, Bu, di Perjanjian Lama orang bisa punya umur sampai ratusan tahun. Tapi kenapa orang sekarang jarang yang sampai umur 100 tahun ya, Bu? Dipotong-potong itu terus. Ya udah itu, pertanyaannya itu. Iya. Dipotong terus umur manusia dipotong lagi Mhm, sampai akhirnya dibilang kalau kuat 70 mhm, gitu. Umur mhm. manusia sampai 70, kalau kuat ya 80 dan Mhm. lebihnya anugerah. Iya, iya. Yaitu karena dosa manusia itu umur jadi dipotong, yang harusnya Tuhan menciptakan manusia dalam kekekalan, tapi karena Mmm, manusia jatuh dalam dosa maka umurnya ya segitu itu. iya. Awalnya Adam itu itu udah dipotong sebetulnya gitu ya, dari desain awal. Jadi sejak Adam dan Hawa Mhm. jatuh dalam dosa, manusia itu umurnya sebentar ya, kalau nggak salah tuh 900 Iya. berapa. Terus turun lagi sampai 300 sekian, ya toh. Terus Mhm. malah kesininya malah terus turun terus itu. Adam itu Mm-mm. 930 tahun. Nah, ya, ya. Nah setelah itu Mhm, mhm. harusnya dia diciptakan tanpa limited. Mhm. Iya, iya, Mm-mm. iya. Itu ya, karena dosa terus terpotong-potong-potong, terus Ya. dikatakan umur manusia itu 70 tahun, kalau ini 80 tahun. Nah itu kalau zaman sekarang Mhm, umurnya lebih nggak panjang lagi karena apa? Kecerobohan, iya, keteledoran gitu kan. iya, mhm, Kesembronoan gitu. Dari makanan, terus kalau yang di setir mobil itu sebetulnya sudah tahu perhitungannya. Oh ini kita akan nyelip truk ini. mhm, Depan kita musuhnya ada bis. mhm, Nah harusnya nggak cukup. mhm, Ya tapi dia nekat. mhm. Nah itu akhirnya bisa membuat orang celaka dan segalanya. Iya, iya, iya. Itu ya, Ya. jadi, apa namanya, mmm, semakin terpotong, semakin muda itu juga juga ada unsur apa ya,
manusianya gitulah ya, yang Ya, suka sembrono gitu kalau orang bilang ya. iya. Mm-mm. Sembrono. Baik dari segi kesehatan makanan lah atau apa gitu ya, sembrono gitu. Ya, jam tidur. Jam tidur Terus betul. ya, udah tahu bahwa ngerokok, narkoba itu Mm-mm. enggak, ya kan, enggak Ya, diperhatikan, diterjang terus gitu. ya. Ya udah. Itu kemarin kita ada satu anak, Mm-mm. saya baru tahu ternyata orang kalau nyedot lem itu loh, ning Mm-mm. room, Mm-mm. itu bisa Ngefly. kena meningitis, otaknya Oh, kena. Heeh. oh Akhirnya dari. dia pingsan sendiri gitu kan. Mm-mm. 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 Nggak sadar. Mm-mm. Oh ternyata ketika tanya dokter kena meningitis. Hmm, jadi pada saat dia itu kan banyak kan orang pakai untuk biar kena efek fly-flynya gitu kan Bu, Wah, mabok lem betul. itu kan. Oh, Ya, lama-lamanya dia yang terkena selaput otaknya itu. ya, Oh, ya. oke. Heeh. Biasanya gangguan banyak pasti di otak narkoba. Lihat Hmm, anak narkoba itu kan rodok leng, rodok geleleng, rodok plonga plongo. Terus kadang nak ndak anu dijak ini ngelamun gitu. Itu hmm. otaknya banyak yang kena. Sarafnya ya. Ya, Ya, saraf yang di otaknya yang terkena ya gitu. udah. Oke, ya, itu ya. Nggak usah di. Semoga itu tadi kan sebetulnya pilihan manusia gitu loh. Manusia kan dipesanin untuk menjaga bait Allah tubuh kita gitu. Tapi kadang-kadang kita Iya, memperlakukannya dengan sembrono itu tadi. betul. Lanjut. Bu, kalau saya sedang khawatir, lebih bagus saya deklarasi ayat-ayat firman Tuhan atau saya berbahasa roh. Loh, berbahasa roh itu membangun diri, Mm, ya. Membangun diri sendiri di atas iman yang paling murni. mm, Tapi ada kalanya kalau berbahasa roh terus itu dirimu nggak tahu, setan nggak tahu. Nah ini mm, sedangkan untuk menguatkan jiwamu supaya jiwa ini nggak di apa namanya nggak diajak mengembara keluyuran mm, kemana-mana, ya mesti ngomong pakai perkataan yang bahasa yang dimengerti dengan diri kita sendiri dan setan pun ngerti bahasa kita. mm, mm, Jadi mesti berbahasa Indonesia. Katakan firman Tuhan itu dengan bersuara. mm, Katakan firman kekhawatiran itu ya. Yang kemarin kan mm, Anda udah nanya tuh. mm, Kalau khawatir ya firman-firman tentang khawatir. Bilang aku nggak perlu khawatir. Tapi aku akan menyerahkan kekhawatiranku kepada Tuhan Yesus yang pelihara hidupku. Sebab dengan kekhawatiranku aku tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupku. Tapi aku bisa menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikirkanku dalam Kristus Yesus. ya, Kalau aku menyerahkan diriku kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak bagiku. Nah, itu perkataan firman ini diucapkan dari 1 Petrus 5 ayat 7 mm, masuk ke Matius 20 Matius 6 27 masuk ke Filipi 4 ayat 6 dan 7 kembaliin masukin ke Mazmur 37 ayat 5. Nah, gitu. Misalnya nanti ketemu ayat khawatir apalagi ya template ke situ lagi aja. mm, Dimodifikasi sendiri aja. ya, Ya. ya. Oke. Gitu ya. Karena kekhawatiran itu timbulnya dari jiwa ya, Bu ya. Yes. Jadi yang membutuhkan untuk dia tahu ya si jiwa ini makanya dibutuhkan untuk kita deklarasikan perkataan firman Iya. Tuhan gitu loh. Ya. Agar jiwa itu Kalau terbangun. bahasa roh itu memperkuat roh kita, Ya, spiritnya gitu ya. ya, Tapi ini sekarang yang sedang guna gulana itu jiwa kita. Ya betul. jiwa kita yang diselamatkan dengan pengakuan iman kita. Ya. Jadi karena kekhawatiran itu timbulnya di jiwa, ya
penyelesaiannya juga harus yang tepat sasaran di jiwa itu gitu ya. Ya, Gitu kan. Oke, lanjut ya. Jelas, ada banyak ayat pengakuan firman Tuhan yang bisa kita perkatakan. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau pagi. tanyakan di kitab Kejadian itu ada ayat yang mengatakan Bapa ngomong sama anak, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Padahal Allah itu kan cuma satu, tapi Tritunggal. Kalau Bapa ngomong sama anak berarti kan ada dua orang Bu, mohon penjelasannya. Kita ini jangan menggambarkan Allah itu seperti kita nih. Suami, istri, anak, berarti ada 3 orang gitu kan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Hakikatnya itu satu Allahnya. Tapi 3 ini kan begini, mungkin gimana ya? Kan gini, Bapak, Roh itu ya sendiri kan. Yesus yang nampak bisa dilihat dengan daging kita. Karena roh yang firman yang jadi manusia Yesus. Tapi pikirannya, perasaannya itu kan Roh Kudus. Hmm, Jadi sebetulnya seperti kita aja lah. hmm, Kita mau aku enaknya kita anu ya, enaknya ngomong ngerunding ini apa ini ya, gitu kan. Mau bangun begini atau mau kemana ya, mau kemana, kemana, kemana. Sebetulnya kayak roh kita tuh lagi ngobrol sama jiwa kita sendiri, hmm. ya. Nanti yang melaksanakan itu tubuh kita, itu. Iya. Ini sebetulnya yang dimaksud. Satu Tritunggal, Hmm, Tritunggal. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. iya. Ya, satu. Hakikatnya itu satu. Nangkep nggak ya? Sebentar. Ya. Misalnya gini, kita ketemu Hmm, kayu. hmm. Satu onggok kayu ini kalau dibuat meja, Hmm, ada yang dibuat meja, ada yang dibuat kursi, ada yang dibuat almari hmm, atau peralatannya makan itu. hmm, hmm, Hakikatnya sama, bahannya itu sama kayunya, hmm, tapi fungsinya beda. hmm. Meja bisa dibilang kursi enggak? Enggak. Itu ya meja ya meja. Ya, Kursi ya kursi. ya. Peralatan makanannya itu ya yaitu ya peralatan makanan. Hmm. Hanya beda fungsi aja. Tapi sebetulnya hakikat kealahannya ya satu itu. Allah. Ya. Saya juga ingin mengoreksi pertanyaan ini sebetulnya gitu ya. Tadi kan disebutkan di pertanyaannya itu dikatakan di kitab Kejadian ada ayat yang mengatakan Bapak ngomong sama anak. Kalau saya, Enggak. nah ini Ya, diurutkan ketika, kami. ya ini Kami. saya buka di Kejadian di ayat Satu yang dua kelas puluh satu. enam. Ya, Iya. Kejadian satu Satu ayat dua kelas puluh satu ayat enam. 26. Betul. Marilah kita. Ya, itu ditulisnya cuman gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita Iya. menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya, kami Iya. terus berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tidak ada statement bahwa Bapak ngomong sama anak. Iya. Jadi itu Iya. berfirmanlah Allah, gitu ya. Di situ Iya. di tertulisnya seperti itu, gitu. Kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Ya. tafsiran bahwa Bapak ngomong sama anak itu penafsiran bebas gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Hmm. Iya. Oke, lanjut ya. eh Selamat pagi Bu Elis, mau tanya tentang fenomena yang lagi viral masalah menurut keyakinan saya dalam mengkritik pimpinan. Apakah boleh mengkritik pimpinan?
Kalau iya, bagaimana cara yang benar? Bagaimana relasinya dengan kitab Bilangan 12? Bilangan 12. Bilangan 12 itu tentang, sebentar ya, ini bukain. Bilangan 12 itu, Bilangan 12 itu judul perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun, Bu. Iya. Jadi yang ditanyakan apakah kita boleh mengkritik pimpinan? Kalau iya, bagaimana cara yang benar? Lalu relasi dengan kitab Bilangan 12 itu adalah pemberontakan Miriam dan Harun kepada Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk Allah pada masa itu. Itu beda ya. Mm-mm. Karena sebetulnya kalau pemberontakannya Miriam sama Harun itu mereka jadi merasa kalau kamu bisa aku ya bisa gitu loh. Jadi termasuk ya apa kesombongan atau Iya. merasa gitu. Emang yang dipakai Tuhan cuman kamu. Aku Mm, juga misalnya. iya, Kalau menurut saya itu kesombongan ya. betul. Tapi kalau kita bukan mengkritik lah ya, lebih tepat menegur lah ya. Mm, Sharing lah, coba tanyain Pak, kalau begitu yang kemarin Bapak katakan begini-begini itu gimana gitu. Nah itu caranya boleh lah, negur boleh. mm-mm. Tapi dengan sopan loh ya, nggak ngajak berantem loh ya nih ya. Iya, Jadi motivasi hati kita ini apa sih? iya. Apa dulu? Buat apa? Kita mengasihi dia, Mm-mm. kepengen pimpinan kita tambah maju, tapi tetap harus tunduk dengan otoritas. Dia pemimpin. Jadi kalau kita mau ngobrol sama dia bisa dan boleh, Iya. tapi bukan dengan tidak tunduk terhadap otoritas. Coba Galatia 6 dulu ini Rom. Galat Menegurnya dengan roh yang lemah lembut. Galatia 6 Ayat 1, Galatia 6 ayat 2. 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ini dengan roh yang lemah lembut sambil menjaga diri supaya kita nggak kena pencobaan. Nggak kena Ya, pencobaan kadang-kadang tanpa kita sadari ketika kita ngomong tuh kita menghakimi orang lain. ya, Tanpa sadar kita akan merasa diri kita lebih benar daripada orang itu. ya, Lebih hebat. Enggak. Jadi motivasi hati menegur harus tetap teruji. Motivasiku ngomong gini apa? Oh, mm, aku kepengen mengingatkan dia karena dia ini sudah keluar dari jalur. mm, Saya hanya mengingatkan dia dan saya kepengen nanti dia begini, ya, maju itu ya. Kayak ya balik lagi lah saya sama teman-teman Putri Sion. mm, Saya sama Bapak Tuhan gitu ya. mm, Sering sharing. Ayo Pak, sharing Pak. Kalau menurut saya begini loh Pak. Menurut Bapak gimana? Sudut pandang Bapak gimana? Kalau sudut pandang saya begini. mm, Coba kita cari titik temu yang paling tepat itu seperti apa ya, gitu. Ya. Oke, boleh. Jangan sombong dan jangan menghakimi. mm, Jangan lupa dengan otoritas. ya, Otoritasnya tetap di Musa. ya, Karena dia yang ditunjuk sama Tuhan sebagai pemimpin. ya. Kalau tadi di Bilangan 12 yang saya baca tadi, apakah Tuhan hanya berfirman kepada Musa? Itu yang dikatakan terlebih dahulu tuh seperti itu. Iya, iya. Itu yang salah dulu gitu ya. Yang salah Salahnya di di situ, situ. iya. Kesombongan. Karena dia Betul. merasa, lah, oh memang Tuhan ngomong be Musa, be kue tok. Ya. Masa tuh, itu kan. Ini kalimatnya begini tepatnya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, gitu ya? Justru lebih menyaksikan gitu ya, sanksi gitu loh. Benar nggak sih? Tuhan cuman ngomong sama Musa aja, masa iya sama kita enggak gitu. Nah itu kemudian yang nggak berkenan itu di situ. Terus selanjutnya nih Rom,
Apa Iya. bener cuman sama Musa tok? Terus bawah itu kelihatannya ada Em, kata eh, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? nah, lah ya ini loh. Mm-mm. Bukankah dengan perantaraan kita juga? Jadi Iya, dia itu menyamakan dirinya ya, dengan Musa. Padahal betul. yang ditunjuk Musa, Tuhan, Itu, adalah Musa sebagai pemimpin. ya, Miriam sama Harun itu kan sebetulnya hanya bantu Musa toh, yes. Penolong, penolong, yang ya, nopang dan yang ini. nopang. Iya itu aja kita nggak boleh salahnya di situ, Yes, betul. ya. Ya. Oke. Sebetulnya kalau si Miriam dan Harun itu menjadi berfungsi sebagai seorang penolong, sesuai dengan fungsinya itu akan jadi sesuatu yang luar biasa Bagus sebetulnya banget. gitu, ya kan? Tuhan berfirman kepada Miriam dan Harun untuk mengingatkan Musa gitu ya. Itu jadi satu hal yang keren. Oke, lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya, kalau kakak adik tidak akur, si kakak sudah cukup menolong tapi adiknya bantuan yang dulu dihilangkan. Saat butuh tidak dibantu, putus hubungan. Disuruh kumpul tidak mau, tapi adiknya bilang sudah memaafkan kakaknya. Bagaimana ya Bu menurut firman Tuhan? Terima kasih. Ya kalau saya itu memang pilihan ya. Iya. Kadang-kadang ini gini, yang saya temukan dengan banyak orang. Mm-mm. Si adik itu merasa kakaknya itu tidak bantu. Mm. Iya. Padahal kalau orang lain akan terhasut dengan perkataan adiknya. Alah kakakku itu apa? Hanya nolong orang lain, adiknya sendiri nggak ditolong. Mm-mm. Nah ketika itu adiknya ngomong gitu sama saya bilang gini, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau aku ngelihat kakakmu nolong kamu itu sudah kelewat batas. Kelewat nolongi terus nggak henti-hentinya. Tapi kamu aja yang nggak pernah bisa bersyukur sebagai adik. Ya. Terus jahatnya si adik ini jelek-jelekin kakaknya terus. Mm-mm. Kemana aja dia pergi kakaknya dijelek-jelekin. Tapi kalau saya berani ngomong. Kenapa? Karena saya membuktikan kakaknya ini nolong adiknya nggak kira-kira loh. Mm-mm. Tapi adiknya tuh yang nggak puas. Dan Mm-mm. adiknya ini punya kecemburuan. Mm. Kakaknya membagi berkat kepada hamba Tuhan. Adiknya bilang gini, iya kalau ngasih hamba Tuhan aja. Tapi adiknya sendiri nggak ditolong. Saya berani ngomong kenapa? Saya ada di posisi, ada di tengah mereka. Aku bilang, kakakmu ngasih hamba Tuhan setahun sekali. Tapi kakakmu nolong adik-adiknya, nolong kalian ini, nolong kamu. Ini yang tidak ada batasnya. Mm-mm. Tapi kamu masih nuntut. Dan kamu masih memfitnah kakakmu. Jahat banget kamu. Ini kejadian. Karena memang balik-balik melihat apa manusia itu banyak yang nggak bisa sorry nggak bisa ngucap syukur. Yang kedua manusia itu banyak yang gini lebih suka menuntut hak, Mm-mm. Ya. menuntut hak. Yang kedua dia menganggap kakaknya itu punya kewajiban nolong dia. Lo nolong tuh Mm-mm. ya sekali, dua kali. Kalau terus-terusan itu ya dia kan bukan Tuhan. Nggak boleh juga. Nanti adiknya malah nggak berfungsi semua jadi penalu. Nggak Ya. bisa ngucap syukur. Yang ketiga, nggak punya pengertian nih Rum. Ya. Pisone nuntut orang lain. Sedangkan kalau ditanya balik, apa yang kamu pernah buat kakakmu? Enggak, cuma isone ngerepoti tok. Iya kan? Nah Ya. sekarang gini, sebagai kakak tetap baik aja. Dia tetap baik. Kalau adiknya diajak ngumpul nggak mau ya udah, mau apa? Udah gede kok. Masa mau dipaksa? Mau Ya. ditarik-tarik, diseret-seret kan nggak mungkin.
Gini aja, santai. Yang penting kita udah dalam kebenaran dan udah Ya, melakukan kasih. Tapi kalau si adik diajak ketemu nggak mau, ya sudah. Itu pilihan di tangan dia, betul. ya kan? Ya, Ya sudah. Tapi sementara kitanya ya kalau ketemu tetap baik. Kalau ngapa ya dia butuh pertolongan ya kita tolong. Tapi perkara dia nggak mau ngumpul sama kita itu pilihan. ya, betul. Ya, Udah dewasa, dia sudah bisa mengambil keputusan dan keputusannya dia untuk memutus hubungan itu keputusannya dia seperti itu ya Bu. Yang iya, penting si kakak iya, ini beres di hadapan Tuhan kan? iya. Nggak sakit hati, nggak Ya, jengkel, nggak marah. Ya udah. betul. Karena gini loh, si kakak ini kan juga punya keluarga. Kalau sudah menikah itu kan sudah punya keluarga masing-masing. Kalau ditolong tuh pergunakan pertolongan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan terus malah apa gandul. Gandul itu untuk gandul Gusti, nah gandul saudara nggak boleh. Punya masalah sendiri, punya persoalan sendiri ya kan? Iya, iya. Ya. Itu ya, Good News Family ini jadi eh, apa namanya kalau itu kan keputusan sekali lagi, keputusan si si adik ini untuk dia yang memutus hubungan gitu ya. Yes. Dia berarti dia yang masih belum beres gitu ya. Dia masih sakit hati, dia masih Betul. ada sesuatu yang masih di dalam hatinya yang belum beres dengan si kakak. Si Iya. kakak ini ya baik aja tetap aja gitu. Iya. Iya pokoknya kakak baik aja dah. Gitu Mm-mm. loh. Hah. Dia datang lagi ya kita terima gitu loh. Ya, Dia betul. nggak mau datang ya sudah. Mm-mm. Haleluya puji Tuhan. Udah gitu aja. Dia Ya, mau datang ke rumah kita ya puji Tuhan, nggak mau ya udah. betul. Oke, lanjut ya. Hmm. Ini, eh oh ini menanggapi minggu lalu kita bahas tentang mengubur di halaman rumah sendiri, gitu ya. Ini ada yang menjawab seperti ini, Bu, kalau di Kupang NTT juga kuburan itu banyak di halaman rumah, sudah biasa. Tapi memang izinnya mahal kepada pemerintah. Nah, itu ya. Itu sama aja kan berarti. Iya, betul, betul, betul. Kalau ngubur di rumah sendiri aja izinnya sama pemerintah mahal. Ya, Kalau saya ya seneng tak kubur di kuburan umum. betul. Marah omah rak dadi serem. Iya, betul. Lanjut ya. Eh, Iya. ini ada yang menanggapi. Oh, ini yang kemarin mengirim pertanyaan tentang mengkritik pimpinan. Maaf Bu, dari bilangan 12 itu kan pemberontakan Miriam dan Harun dimulai karena Musa membuat kesalahan dalam memilih istri yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Lalu rasan-rasan bahasa sekarangnya. Tapi kok Miriam Ya. sampai dihukum dengan penyakit kusta? Pertanyaan saya batasan-batasan seperti apa dalam membahas pimpinan? Terima kasih. Tadi makanya kan saya bilang harus tahu tentang otoritas. Musa salah. Kadang-kadang dia manusia salah, Tuhan ngampuni, kitanya yang nggak ngampuni. Lebih nuntut gitu loh. Ya kalau itu kan itu pribadinya Musa dengan dia salah ngambil istri toh Ya, misalnya. Itu salah ngambil istri itu menurut siapa? ya betul. Nurut siapa salahnya? Karena Mm-mm. kalau Tuhan itu gini, pernikahan perbedaan suku bangsa nggak ada masalah, gitu kan? Dan tahun itu kan memang dia belum ditetapkan sama Tuhan bahwa pernikahan itu harus dengan orang sesama, begitu kan enggak? Ya. Belum ada peraturan itu. Karena Mm. sekarang gini, kalau zamannya orang Yahudi itu sejak Yakub
Iya. Keturunan Yakub itu dibilang orang Yahudi. Tapi Iya. Abraham enggak. Abraham bukan orang Yahudi. Iya. Ishak belum. Abraham itu orang Urkas. Urkasdim. Urkasdim itu kalau nggak salah tuh sekarang itu Irak, orang Irak, orang Irak. Iya. Nah, Persia itu Iran, Persia, ya. Justru Tuhan itu pilih kita ini dari segala suku bangsa kan. Iya. Abraham aja masih belum dibilang orang Yahudi, orang Israel bukan. Ishak belum. Mulai dari Yakub, karena Yakub dibilang Israel, Iya. maka keturunan Yakub itulah yang Bani Israel. dikatakan orang Yahudi. Jadi zaman Musa itu belum, Iya. ya, zamannya Musa belum. Zaman Musa yo, Musa itu sudah wes disebut yo bangsa keluaran. Israel. Sudah disebut bangsa. Sudah. Ya, betul. Ya. Sudah disebut bangsa Yes, Israel. keluar. Ya, zaman Musa. Betul. Nah, sorry. Saya salah tadi. Mm-mm. Saya ini ya. Jadi cuman waktu itu hukumnya saya ditetapkan belum kan. Dia kan masih nikah sama orang ini kan. Yang dimaksud ini dia menikah sama si Pora ini kah? Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Kus. Iya, sebab Yes, ia orang Kus. ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kus. Hmm, Orang Kus ya betul. itu kelihatan ya. Irak ya. Iran. Orang Us itu. Sebentar, ini kan eh sebe si kalau kalau saya gitu ya, kalau saya memandangnya bahwa Musa mungkin berbuat salah, tetapi gitu ya, caranya Miriam dan Harun yang keliru. Yang keliru. Iya, Ya, makanya. caranya Miriam dan Harun dalam dia tidak menegur, tapi tadi malah sepertinya penanya tadi udah tahu kan bahwa Miriam dan Harun tuh rasan-rasan di belakang. Nah, rasan-rasannya yang tadi jawaban kita pertama tadi kita sebutkan rasan-rasannya yang keliru. Dia merasa bahwa Musa gitu. Nah, kalau kaitannya dengan Iya. Galatia tadi, kalau menegur seseorang ya ditegur dengan penuh kasih, bukan justru dirasan-rasan. Terus kita merasa bahwa kita lebih baik. Nah, pertanyaannya batasan dalam membahas pimpinan seperti apa? Ya kalau menurut saya ya sampaikan secara langsung tapi dengan penuh kasih kalau kita berdasar dari kitab Galatia tadi. Dengan penuh. Ya, batasannya itu kan cuman harus Mm-mm. tetap mengerti Ya. bahwa gini, ada nabi jabatan, Mm-mm. tapi ada karunia nabi, Ya, karunia berbahasa bernubuat. penuh buat. Ini beda. Yang itu jabatan, kalau yang ini bukan jabatan karunia. Ya. Musa itu pemimpin. Kita Mm-mm. boleh tegur pemimpin, Ya, tapi tetap menghargai otoritas. ya, Hormat, ada rasa hormat. betul. Ada rasa hormat. Tapi mungkin ini penanyanya ini karena ini yang dibahas pimpinan ya. Saya menganggap pimpinan itu bisa dibilang semacam kayak mungkin di instansi di luar gereja misalnya. Kadang-kadang orang itu justru yang menjadi masalah misalnya di dalam gereja, Bu. Mau tegur gembalanya takut gitu-gitu. Kalau seperti itu gimana? Ya nggak boleh. Nggak apa-apa, kita nggak tegur, Pak. Boleh nggak saya ngobrol? Hmm. Saya sharing. Mm-mm. Kemarin saya nggak dengerin Bapak khotbah begini. Tolong Pak, jelasin Mm-mm. maksudnya gimana? Karena menurut saya kemarin itu kurang tepat. Misalnya gitu, kurang tepat. Ya, Terus kalau misalnya memang sudah tahu pimpinannya salah, ya langsung aja. Maaf ya Pak, saya boleh nggak sampaikan.
Maaf, ini karena saya mengasihi Bapak, saya sampaikan. Kalau Bapak mengambil keputusan seperti ini, menurut saya itu, menurut Alkitab itu nggak benar loh Pak. Misalnya Bapak kenapa Mm-mm. menikah lagi, sedangkan istrinya Bapak masih ada. Kenapa Bapak selingkuh, misalnya gitu. Mm-mm. Ditanya coba. Iya, Kan tetap sopan gitu loh. iya, Tapi nggak seperti logat dan gayanya si Miriam dan Harun kan. iya. Saya kalau negur orang saya bilang sorry ya. Karena aku ini nganggap kamu itu temanku dan sahabatku. Mm-mm. Jadi nak, kalau aku tahu kamu salah, aku nggak ngomong sama kamu, aku nggak benar. Sekarang aku sampaikan, tapi setelah aku sampaikan ini, keputusannya di tanganmu. Kamu mau apa? Kamu mau ambil keputusan apa itu terserah. Cuman aku sampaikan. Nah, saya sampaikan begini bla 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 bla. Setelah saya sampaikan semua, dah sekarang keputusannya kamu mau nurut dengan saran saya apa enggak itu pilihan Iya, dan itu keputusanmu. Udah saya jadi nggak berantem. iya. Biasanya nanti kalau sudah gitu nggak lama dia datang. Please sorry, kemarin aku sampai inget no aku masih begini begini ternyata dia ngalami masalah misalnya gitu. Ya Mhm. tapi hubungan kita tetap baik. Baik. Tuh. Ya, Iya, oke. iya. Eh, semoga jelas ya. Tapi secara ininya, kalau dipertanyakan kenapa kok Miriam sampai dihukum sampai kena kusta gitu ya? Ini karena sebetulnya Miriam dan Harun itu yang dipertanyakan itu dia dibalik itu dari kalimatnya dia tuh mempertanyakan Tuhan gitu. Dia mempertanyakan masakan gitu ya, sungguhkah Tuhan gitu ya. Jadi dia justru Iya, mempertanyakan, ya kalau Musa salah ya sebetulnya ditegur cukup kesalahannya Musa saja, tidak usah iya. sampai mempertanyakan gitu. Sungguhkah Tuhan berfirman hanya kepada Musa saja seperti itu. Nah, Ningrum itu kan Ya, otoritasnya Tuhan, haknya yes, Tuhan, kedaulatannya Tuhan, ya, ngapain dia? betul. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya ada orang yang nggak ini ya, nggak bener misalnya. Mm-mm, mm-mm. Tapi Tuhan masih mau pakai dia kok. Ya, Ya udah itu urusan Tuhan sama dia. betul, betul. Nah, jadi kalau misalnya ini yang seringkali orang susah untuk bedakan. Kesalahan itu ya yang ditegur itu kesalahannya aja gitu loh. Pribadinya orang itu kesalahannya aja yang diselesaikan gitu ya. Tapi masalah tadi kedaulatannya Tuhan, otoritasnya Tuhan itu tidak usahlah dijadi sebagai sebuah pertanyaan. Seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menanggapi. Jadi kita bisa menjawabnya dengan lebih jelas ya. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan yang lain. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, selamat pagi. Bu, saya Jadi, itu mau menjualkan rumah dan tanah dari teman saya. Tapi kok rasanya sangat sulit. Ini baiknya gimana ya Bu? Terima kasih. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Ini gambarnya ada suaranya ternyata. Saya klik ternyata begitu. Ya, oke. Gimana, Bu? maksudnya sulit itu gimana? Satu, kalau Mm-mm. sulit itu memang properti itu hari-hari ini tuh lagi sepi. Hmm. Tapi apakah sepi itu Tuhan nggak bisa buat laku? Bisa. Mm-mm. Kan Tuhan bilang akan terjadi perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Ya. Ada perbedaannya. Masalahnya kitanya ini hidupnya gimana? Mm-mm. Gitu loh. Mm. Kalau memang kita cek, memang kita di jalur yang benar, kerja kita benar, sikap hati kita benar. Ya udah kalau lagi sepi, yang ngucap syukur. Belum laku, yang ngucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemarin saya punya anak di Jakarta. Mm. Sudah mau bayaran, eh nggak jadi. Dia mau jual rumahnya di Tangerang nggak jadi. Karena tiba-tiba orangnya rewel nggak tahu akhirnya dibatalkan. Mm. Tapi yang lucu dan luar biasa, di luar dugaan dia,
di tanggal 31 Desember ada orang ngeliatin di tanggal 30, ngeliatin rumah dia, langsung deal, nggak rewel, harganya lebih mahal, terpaut sekian, dan tanggal 31-nya clear bayaran. Cair. Itu kalau menurut cara manusia tuh kayaknya apa bisa sih dalam mendadak gitu ya. Nyatanya bisa loh. Uangnya cair langsung tanggal 31 Desember. Iya. Balik-baliknya balik kepada Tuhan gitu. Iya. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin belum laku ya mengucap syukur gitu ya. Persoalannya bagaimana sikap hatinya kita gitu. Sikap hatinya kita seperti apa. Itu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Sebentar. Oke, ini. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Kita pindah ke pertanyaan lain ya. Semoga tadi jelas. Kalau belum, monggo silakan boleh ditanyakan lagi. Bu, bagaimana jika ada orang tua yang menganggap anak itu harus atau wajib berbakti karena dulu sudah dibesarkan, disekolahkan, dan sekarang bisa mandiri? Berbakti ya harus berbakti itu hormat orang tua kan. Mm-mm, Itu memang hukumnya ada. mm-mm, Berbakti. Berbakti itu maksudnya dalam pengertian gimana? Tanggung jawab ngurusin orang tua. mm-mm, Kalau mampu bisa ya. mm-mm, Tapi kalau nurutin orang tuanya mintanya melampaui kapasitas kita. Kalau minta sadek saknyet, minta apa aja. Oh, aku dibeliin lemari es baru. Aku beliin mobil baru. Kalau Anda nggak punya kemampuan, ya nggak usah dituruti. Iya. Jadi ya berbakti ya Nangkep ya, berbakti. Nero? Nangkep Bu, berbakti ya berbakti gitu ya. Tapi Didatengin mm, seminggu sekali deh. Kalau memang dalam kesibukan, kalau bisa tiap telepon. hari hanya nengok. Yang penting orang tuanya. Jangan sampai gini punya orang tua, Mm, tapi kayak nggak punya orang tua, lupa gitu loh. Terus mm, sebulan sekali aja belum tentu ketemu, jangan. ya. Gitu. Datanglah, Mm, lihatlah kalau memang orang tuamu nggak punya, ini perlu apa, Anda punya ya beliin. Tapi kalau memang Anda nggak punya, ya nggak iso. mm, Nggak maksa kan, dan nggak harus utang kan. ya, Nah ya. ini banyak orang tua yang memaksa begini. Itu yang nggak betul. Ada banyak orang tua merasa aku gede ke kue, Mm, sekarang waktunya kamu balas budi sama saya. ya. Nah kalau yang ini nggak betul. Nggak boleh orang tua itu jangan gagal fokus. Mendidik anak, merawat anak, itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Tapi setelah anaknya di sekolahin gede, pinter, udah nikah, ya lepasin. Ya. Harapannya nggak boleh ke anak. Harapannya tetap Kepada bersandar Tuhan. kepada Tuhan. Ya. Tuhan bisa nggak berkati? Sangat bisa, Ya. sangat bisa. Tapi ketika kalau orang tua yang sudah gedein anak, terus setelah anaknya besar nikah, terus berharap sama anak, itu justru nggak berkenan sama Tuhan. Ya. Karena Anda sudah merasa ini kan aku. Aku yang gede ke kowe. Aku yang rawat kamu. Aku yang nyekolah ke kamu. Aku yang minterin kamu. Sekarang nuntut balik.
Nah itu enggak boleh kalau itu. Ya. 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 Lanjut, ini pertanyaan keduanya. Lalu bagaimana jika ada anak yang menganggap setelah menikah pasangan harus lebih diutamakan daripada orang tua? Demikian ajaran-ajaran dan doktrin yang kekinian. Pasangan akan menua dan hidup bersama, sedangkan orang tua kan sebentar lagi meninggal. Ini eh, ini pertanyaan tentang hal-hal ekstrim dari sudut pandang pemikiran dua pihak. Orang tua yang menuntut, anak yang setelah menikah menganggap pasanganlah yang lebih patut. Sebentar. Kita kembali ke Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lah, menikah itu memang kalau sudah menikah itu ya menyatunya dengan pasangan. Nangkep nggak? Ya, ya. Hmm. Halo, Bu. Menyatunya adalah itu Mm-mm. susunannya gini, 2 istri, Mm-mm. nomor 3 anak, nomor 4 baru keluarga, Oh. orang tua. Mm-mm. Mm-mm. Yang Mm-mm. kelima pelayanan. Mm. Itu imbang dengan bisnis. Tidak boleh lebih cenderung ke bisnis sampai enggak pelayanan atau Cuman cenderung ke pelayanan. pelayanan Tidak. sehingga bisnisnya berantakan. Mm. Nah itu memang aturannya gitu. Nah Mm-mm. yang kedua, yang bagi susunan organisasi keluarga Allah, buat seorang istri nomor 1 Tuhan, Mm-mm. nomor 2 suami, Ya. nomor 3 anak, nomor 4 keluarga. Mm. Yang dimaksud keluarga itu ya orang Orang tua. tua Mm-mm. dan saudara. Mm. Nah itu Ya. sekarang keributan rumah tangga yang ada karena orang tua cawe-cawe. Merasani anaknya, nak datang ke rumahnya, anaknya, wih ruang tamunya dobrak-abrik. Karena nggak menurut selera orang tua. Itu Mm. ya nggak bisa. Harus tunduk dong sama suami. Ya. Misalnya mamanya orang tuanya maunya begini, begini, begini. Tanya sama suami, gimana? Tapi kalau ini anaknya yang laki, ya tanyalah berunding sama istrinya. Gimana sayang? Ini mama begini, begini, begini. Ya. Itu kejadian dengan saya Mm. ketika saya menikah. Mm. Iya, suamiku udah ngomong sama saya. Kita menikah, oke, kita keluarga baru. Ya, jadi nggak ada keluargamu yang ikut kita, nggak ada keluargaku yang ikut kita. Sudah, mandiri. Dulu Ya. saya nggak bisa terima. Tapi setelah saya jalani, ternyata nurut suami tunduk dengan suami enak. Ternyata suamiku nggak pernah tak minta ketika dia punya duit ngajak saya pergi ke orang tuaku. Tahu ngasih mamiku, tahu ngasih ke papiku tanpa aku minta loh. Mm. Dan nanti kalau ketemu mamanya, uangnya dikasih aku, dikasih saya. Saya yang suruh nyerahkan ke mamanya. Dia mau beliin barang saudaranya, dia yang beli semua cariin. Tapi barangnya diserahin ke saya semua. Dan saya yang disuruh bagi ke kakak-kakaknya. Tapi kalau dia ngasih ke adik saya, ke keluarga saya, ya dia dari tangannya dia sendiri ke mamiku, ke papiku, Mm. ke adikku. Nah gitu. Ya. Beres. Memang kalau sudah menikah menyatunya bukan dengan orang tua. Ya. Nyatunya memang harus dengan Pasangan. ini Efesus 5. Efesus 5
ayat berapa ya? 20 berapa ya? Baba, suami dan istri itu harus menyatu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Efesus 5. 23. 23 itu karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, Dialah yang menyelamatkan tubuh. terus ditulis di situ rahasia ini sangat besar. Iya, ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, latihannya suami istri, Iya. keluarga. Iya. Lembaga tertinggi yang dibangun Tuhan adalah keluarga. Oke? Iya. Makanya Tuhan ngasih peraturan hukum rumah tangga. Suami, istri, anak, nah susunannya begitu. Iya. Nanti kalau anaknya udah gede menikah, ya susunannya seperti itu lagi. Iya. Artinya itu tadi ya, kalau ada anak yang menganggap setelah menikah pasangan harus lebih diutamakan daripada orang tua, ya karena prioritasnya begitu. Betul ya, Bu? Iya, betul. Prioritasnya begitu. Tuhan, lalu pasangan, anak, nah itu urutannya seperti itu. Anak kan dilahirkan karena buat cinta. Nah, Ya, salah lahir ya diopeni. betul. Ada orang yang ngurusin orang tuanya terus sampai lupa ngurusin anaknya Anaknya. loh. Hmm, Ada orang yang sibuk sama pelayanan, uang hasilnya dipakai buat pelayanan terus tapi istri dan anaknya diterlantarin. Ada nggak? Ada. ya. Jadi itu urutan prioritasnya seperti itu. Kalau hari-hari ini mungkin orang yang kontra itu dia, apa ya, karena dia itu tadi dia merasa anak itu tadi seperti yang Bu Eli sampaikan, dia merasa anak itu harus masih ada di dalam genggaman dan kendalinya dia. Walaupun dia sudah Iya. menikah, walaupun dia sudah bekerja, gitu ya. Makanya Suruh ketika nurut orang tuanya terus harus lebih tunduk ke orang tuanya. Ya nah nah orang tuanya bijaksana. nah, Kadang-kadang orang tuanya nyasar, egois. termasuk begini kan termasuk egois gitu ya. Ada seorang, tuh pernah mengatakan ketika anak meminta izin menikah, itu artinya orang tua itu harus siap untuk melepaskan. Iya karena anak itu kan cuma titipan, bukan punyanya Betul. dia. Betul. Makanya kalau anaknya menikah, kita tuh balik lagi, ya punyanya pasangan kan sama sebetulnya kan ya Bu ya? Nah, betul, makanya kalau sudah punya anak, pasangannya jangan dicuekin. Nah, Nanti anaknya udah gede, anaknya udah nikah, semua pergi, dia balik lagi sama suaminya. Kalau nah, sudah kadung kalis, bojone kan balik menes, kikuk. ya kan? Jangan. Iya. Makanya kan sama kan kita melepaskan anak balik lagi kita cuman sama pasangan kita gitu loh. Si anak ini ya dia sama pasangannya, itu akan terus akan seperti itu makanya. Itu. Ya, semoga jelas. Terima kasih sudah menanyakan hal ini. Ini biar kita bisa menjawab kepada yang lainnya. Oke, sebentar ya ini. Pagi Bu Elis, ini kok pagi ini banyak tentang pasangan-pasangan, nggak apa-apa lah ya kita Pagi Bu Elis, apakah boleh untuk anak Pagi. saya doa oleh kuasa darah Yesus bebaskan anak saya dari rasa seneng dengan orang yang beda agama. Terima kasih. Ya. Oke, bentar. Ya. Halo Bu, suaranya jauh sekali. Ya, Mm-mm. sangat boleh nih, Rom. Sangat boleh. Boleh dong.
Boleh. Bebaskan dalam nama Yesus. Mhm. Supaya Tuhan kan justru itu bagus, doain. Karena kan hati anakmu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Iya, Dialirkan kemana engkau mau. iya. Harus berdoa, jangan pakai mulut. Jangan berantem. Karena musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Mhm, Bukan melawan anak kita. Bukan melawan saudara kita. Tapi penguasa dan penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jadi udara. mhm. Boleh. Doa dalam nama Yesus. Orang tua mendoakan jodoh atau pasangan dari anaknya itu seberapa penting sih hal itu, Bu? Loh ya sangat penting dong ya. Hmm. Hmm. Sangat penting toh karena kan ketika menikah kita berjanji punya perjanjian bahwa kita akan mendidik dan mengasuh Iya, anak-anak kita untuk dalam bertumbuh Tuhan. dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu Iya, kan tugas tanggung jawab kita orang tua. Mhm. orang tua. Iya. Oke. Jadi doain gitu ya, doakan, doakan jodohnya, doakan. Sebetulnya dari kecil tuh mestinya dikasih tahu. Sehingga Hmm. anak-anak kita tuh tahu bahwa mereka nggak akan menikah dengan orang yang Ya. beda keyakinan. Hmm. Menikah dengan perbedaan suku bangsa masih nggak masalah. Mhm. Suku bangsa, budaya, tapi yang paling tepat itu adalah harus seiman. Ya. Hmm. Artinya itu bagian dari kita mendidik anak kita gitu ya untuk hidup di Ya. dalam takut akan Tuhan. Jadi mereka sendiri dalam bergaul mereka sudah kasih batasan gitu ya. Untuk serius, untuk mencari pasangan ya ininya sudah apa sih? Sudah tersortir dengan sendirinya. Kalau nggak seiman ya udah gitu ya. Ya karena saya dari kecil setiap kali ngomong dan Mm, anak-anak saya yang kecil-kecil juga tahu mm, bahwa kakaknya pun kalau kalau menikah nggak dapat orang seiman pasti mami papinya nggak setuju, itu kan. Iya. Maka yang kecil pun udah tahu nggak nanti aku kalau nikah aku minta mami yang cariin aja aku 5 orang, nanti setelah dapat 5 aku yang pilih dari 5 itu. Karena Benar-benar daripada nanti udah ini dapat mami sama papi nggak nggak suka cocok. gitu kan. Iya, iya. Iya. Dia milih aman dan milih enak gitu loh. Milih jalur yang aman. Baik, itu ya, semoga jelas jawabannya tentang, pasangan hidup. Oke, lanjut ya. Ini, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lagi, yang minggu lalu udah selesai dari tadi sih sebetulnya, ini udah masuk ke pertanyaan minggu ini. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Saya menikah Oke. sudah 15 tahun. Tapi orang tua saya suka ikut campur dan atur-atur rumah tangga saya. Dan hal itu membuat suami saya marah dan benci sama orang tua Nah, saya. Saya sudah pernah iya. bilang ke orang tua saya agar tidak ikut campur, tapi malah orang tua saya jadi sakit hati. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Di satu sisi, saya tidak mau ribut terus sama suami gara-gara orang tua saya yang suka ikut-ikut. Tapi di sisi lain, saya juga tidak mau menyakiti hati orang tua saya, Bu. Jadinya serba salah. Minta sarannya, Bu. Jadi istri yang bijaksana. Hmm. Kalau lagi ada masalah dengan suami jangan suka cerita sama orang tua. Ya. Demikian suami kalau ada masalah jangan cerita sama orang tua. Mm-mm. Karena bagaimanapun kalian harus tahu orang tua itu pasti membela anak, sayang anak itu Mm-mm. ya. Yang kedua, kalau sudah kayak begini, yang bijaksana. Enggak Mm. apa-apa, mamanya marah, deketin. Orang tuanya marah, mama, papa jangan tersinggung sama saya. Sebentar pertanyaan saya gini, orang tuanya dalam Tuhan enggak? Mm. Nah kalau dalam Tuhan lebih enak, lebih gampang. Mm-mm. Ma, pa, mama sama papa jangan tersinggung sama saya. Saya bukan nggak mau nurut sama mama papa. Tapi sekarang saya ini kan sudah jadi istri orang, Toma. Mm. Saya nggak kepingin saya ini ribut sama suamiku terus. Ya. Karena suami saya punya keinginan begini. Mama kepinginnya kepingin A, suamiku kepingin B. Ya saya harus nurut ke suamiku, Toma.
Iya. Gitu loh. Kalau dulu saya belum menikah, saya kan nurut ke mama. Mm. Karena otoritas ada di orang tua. Tapi setelah saya menikah, otoritas saya itu ada di bawah suami lo, Ma. Mm. Masa mama papa nggak kepingin saya masuk surga berkenan sama Tuhan. Nah, kalau orang tuanya dalam Tuhan enak, Ya, masih bisa begitu tuh, masih bisa ya. dikasih tahu dasarnya firman. Nah, perjanjian nikah saya itu dengan suami loh, Ma, Pak. Kalau sama mama papa kan nggak punya perjanjian. Betul, betul. Yang punya perjanjian tuh suami istri. Ya. Coba yang bijaksana. Tapi memang jadi orang tua harus ikhlas. Ketika anaknya menikah, Mm-mm. orang tua itu harus siap mental, Ya. ikhlas lepasin anak. Dengan pengertian apa? Itu bukan milikmu. Anak itu, Miliknya tuh. anak itu, Ya. ya, Mm-mm. anak itu miliknya Tuhan, Yes. haknya Tuhan. Ya. Udah belajar lepasin dah, ikhlas. Ya. Saya ketemu memang banyak orang tua yang model begitu. Banyak orang tua yang nggak mau kehilangan anak. Ya. Ada nggak apa? Ada yang ya gitu karena egoisnya orang tua terlalu sayang cintanya sama anak sehingga kepengen menguasai. Apalagi sudah gede ke ngerawat sudah me, apa ngopeni nyekolake. Nah itu dia merasa berjasa. Mm-mm. Itu nggak betul loh. Ini pengertian ini yang nggak benar. Ya. Ada saya ngikutin ada seorang sempat ngobrol gitu ya. Dia bilang gini, satu sisi ketika orang tua itu melihat anaknya menikah, satu sisi dia bahagia, tapi satu sisi itu ada rasa tadi sedih atau nggak rela gitu ya, anaknya Yes, yes. anaknya menikah. Makanya perlu tadi kerelaan untuk melepaskan seorang anak untuk menikah gitu loh. Iya. Tapi tepatnya nggak rela ningrum. Nggak rela ya. Ya, Nah, dasar gak rela ini yang bikin kemudian si orang tua ikut campur gitu kan. ya. Jangan-jangan nanti anakku dibeginikan sama suaminya. Jangan-jangan anakku nanti begini gitu. Nah, ini yang Mm-mm, eh, jadi sumber dan pokok persoalannya di situ sebetulnya. Tapi mm-mm. mungkin perlu sebetulnya ini tadi seperti yang Bu Elis contohkan, komitmen pasangan ini dari awal bagaimana gitu. Yes. Gitu kan. Kalau komitmen pasangan ini tidak tidak melibatkan orang tua dari manapun untuk ikut campur ya pasti akan tetap aja mereka jalan terus aja seperti itu. Nah, komitmennya ya, Mm, ketika ada pasangan yang komitmen, ini karena tahu mamanya sendirian, mm, suaminya bilang, oke, mamamu dibawa mm, ikut masuk ke rumah tangga kita. mm, Tapi kasih tahu mamamu jangan ikut-ikut. mm. Iya, Itu iya. masih baik loh. Iya. Ya kan ya, ya mertuanya kita sebagai orang tua ya harus tahu diri dong. Iya, betul. Itu temanku tuh bijaksana. Mm, Dia tahu, dia nggak kepingin anaknya berantem sama suaminya. mm, Walaupun dia tahu ya misalnya nih plafonnya ambrol gitu ya. mm, Dia kepingin dandani gitu loh. mm. Tapi kalau menantunya belum mau dan belum punya kesempatan ya udah jangan cerewet, diem dah. Itu itu proses eh, sangkal diri pikul salib. Yes, betul. Iya loh. Oh kalau enggak dia ngomeli anaknya terus anaknya gini mah nanti aku berantem sama suamiku. Mm, Aku udah bilang dia udah tahu mah tapi belum ada waktu ya udahlah mah tunggu mah sabar. mm. Tapi teman saya itu tahu diri banget. Ya. Dia sering kali bilang aku nggak bisa apa-apa karena aku ikut anakku. Mm, Ya memang sih nggak betul anu ya tapi aku harus belajar ya. karena kasihan anakku kalau enggak. Nah gitu loh. Jadi Ya. orang tua bijaksana.
Jangan malah ngompori anake, ra iso ngono, ayo dilawan, ora buar-buar. Wong pelapon gare ngundang tukang bla bla bla. Ini tuh Itu kalau ada orang-orang yang begini ya Bu, punya hati yang besar, punya kerelaan untuk begini tuh nggak akan ada konflik menantu oh mertua. enggak, oh enggak ada. Tuhan berkati banget ya. Tuhan bisa berkati. Iya. Saya ngasih tahu mamiku begitu ya. Dan suamiku sama mamiku sayang loh. Pergi kemana-mana bisa bareng. Naik cruise gitu ya. Naik kapal ke Alaska gitu. Tidur sekamar juga nggak apa-apa sama mamiku gitu loh. Karena mamiku juga nggak cerewet. Nggak yang cerewet ngurusin gitu enggak gitu loh. Ya, Kalau sebetulnya kalau kita sebagai mertua nggak cerewet ikut aja ya. Menantu juga seneng nggak sebetulnya, nggak ada masalah. betul. Hmm. Betul. Ini eh, buat kita yang masih muda-muda belajar ya, belajar nanti jadi mertua yang begitu gitu ya. Anggap saja proses sangkal diri dan pikul salib untuk menahan Iya mulut harus. dan bibir untuk tidak mencela dan tidak mengatakan banyak Tapi hal. kuncinya itu di ikhlas kuwi loh. Ya, Ikhlas rela. ya, gitu, gitu. Eh Itu makanya kadang-kadang kalau dalam prosesi, ini Rom sering kali mengamati ya Bu ya, dalam prosesi pernikahan gitu ya. Kalau ada orang tuanya ketika disungkemin atau minta apa izin, minta doa gitu sampai nangis gitu tuh. Pertanyaannya ini Ya. antara antara dia benar-benar terharu atau tadi kerelaan gitu, ikhlasnya untuk Banyak melepas. banyak sing ora rela. Besar porsinya nggak rela ya. Iya, nak nangis yang gini wah anakku kok wis gede ya ternyata saya ini saya menikah. Itu itu bagus Ya. lepas gitu ya. Tapi ada banyak yang kemarin temenku ngaku gini toh pada waktu anaknya menantunya sungkem gitu nih. Hatiku rak rela anakku kok hilang. Anakku kok digowo lunga. Ya. Ini kita balik lagi ngomong tentang kemelekatan gitu ya. Kita merasa sebagai orang tua kadang-kadang anak-anak itu menjadi hak milik, padahal sebetulnya kan ya tadi anak-anak itu miliknya Tuhan. Terus kita merasa kita yang membesarkan, kita yang mendidik, kita yang apa gitu. Nanti bla-blanya banyak nantinya. Padahal sebetulnya Iya. kita bisa begitu juga bukan karena kita bisa begitu juga karena Tuhan. Lanjut ya. Ini ngomongin tentang anak, menantu, mertua, orang tua itu seru pasti. Iya. Mmm, mau nanya, lagu yang berkata, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku." Merujuk pernyataan Bu Elis minggu lalu itu berarti kata-katanya juga kurang pas ya, Bu? Ya pasti ora pas. Karena Tuhan itu yang menjaga hati dan menyelidiki jiwa kita kok menjaga jiwa kita, nyelidiki hati kita. Ngapain minta diuji-uji lagi? Kayak Tuhan itu ora ngerti hatine dhewe. Nggak perlu diuji, Tuhan udah tahu gitu ya. Amsal 24:12 itu dia bilang gini, jika engkau berkata, sungguh aku tidak mengetahui. Nah, di situ ada pertanyaan begini. Mhm. Amsal 24 ayat berapa, Bu? Bagus tuh nih keru. Oh Tuhan itu yang ngiji hati, nyelidiki hati. 12. Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Apakah dia yang menguji hati? Lu rasa mbok kongkon. Nggak usah mbok suruh. Tuhan itu yang menguji hati kita. Ya, Ngapain kita malah nantang ujilah aku mau aku mau. Oh, Tuhan sudah. ya. Nah, Yeremia 17. Yeremia. Sering kali malah kita ini nggak ngerti
ngerti, tapi Tuhan lebih ngerti dari kita. Yeremia 17 Ayat 9 sampai 10. ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku. No, sebentar. Manusia itu hatinya udah keras, licik, membatu, ya. Hatinya licik, udah keras, membatu. Masalahnya gini, manusia itu sendiri nggak ngerti kalau hatinya dia tuh kayak begitu. Ya. Maka di ayat 10, siapakah yang mengetahuinya? Itu kan Aku. pertanyaan kan. Ya, betul. Nah, 10, ayat 10 nih jawabannya. Aku Aku. Tuhan Hmm. yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya wis. Jadi kenapa kita mesti minta ujilah? Ujilah tuh kalimat perintah loh. Oh ya. Kalimat perintah. Ya. Malah ngongkon Tuhan. Loh Tuhan ini bukan babune dewi loh. Dikongkon-kongkon. Ya. Dia Tuhan. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Kalau saya nggak mau. Saya kalau nyanyi gini. Inilah aku Tuhan. Jangan cobalah aku. Ganti katanya. Ya. Cari kata yang paling tepat. Ini loh aku Tuhan. Yang telah kau jagai. Ya. Jangan minta dicobai. Betul. Oke. Oke, itu ya yang disampaikan. Tuhan itu sudah menguji hati, Tuhan sudah menyelidiki, gitu ya. Lanjut. Bu, kalau deklarasi yang diajarkan Bu Elis bahwa tubuhku adalah bait Allah itu kita deklarasikan saat kita mengalami apa? Nggak usah ngalami apa-apa. Setiap hari. Setiap hari. Mengingatkan terus aja bahwa tubuhku ini bait Allah. Ya. Bahwa di dalam diriku ini ada Allah, Yahweh Elohim, Allah yang besar. Yang ada dalam diri kita. Yang selalu berjalan mendampingi dan menemani kita senantiasa. Ketika Anda sadar ini, hidupmu akan jadi luar biasa. Ya. Sadari aja tubuh kita ini bait Allah. Dan Allah yang ada di dalam kita ini lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Apa yang kamu mau takuti? Enggak ada. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Bu, untuk bisa bersukacita selalu, apakah ada ayat-ayat tertentu yang harus dideklarasikan atau bagaimana, Bu? Ada. Mau bersukacita selalu, nempel aja sama pokok Gitu. sukacita. Pokok anggur yang benar. Buahnya itu sukacita akan keluar. Ya, Nah, ya. kemarin Senin ada yang ikut nggak di doa? Ningrum datang nggak ya Senin kemarin? Datang, Bu. Nah, ya udah, melekat aja kepada pokok anggur. Yes. Itu sukacitanya pasti keluar sendiri. Nggak Ya, mungkin nggak. ya, Kayak saya gini nggak bisa dibuat. ya. Aku juga nggak bisa gawe-gawe. Tapi sukacita itu ngalir dari dalam hatiku sendiri. Betul. Karena aku nempel sama pokok anggur yang benar. Tiap hari baca firman, renungkan, perkatakan, diucapkan. Wis, ngono terus saya saben dina. Dilakukan. Yaitu tadi, jikalau firman ada di dalamku. Ya. Iya, iya, Kalau firman itu ada dalam kita, secara otomatis itu keluar. iya. Gitu. Ayat yang diperkatakan, ya sudah diperkatakan aja firman Tuhan. Heeh. Karena itu memperkatakan tahu firman Tuhan. Bu, kalau saya sedang pusing atau sakit perut, kalau saya bilang ke suami saya, yang perutku sakit, yang kepalaku pusing, itu termasuk mengeluh atau tidak ya, Bu?
Aleman. Bukan. Manja. Itu bukan mengeluh tapi aleman, manja. Pengen pengen suaminya tahu, pengen Ya, suaminya, oh ya, diperhatikan. Ya, diperhatiin. diperhatikan. Saya Tapi, dulu kalau ngomong gini, mm-mm. yang perutku sakit, suamiku langsung gini, yang perutku ya sakit, nompo ya yang, nak perutmu sakit aku melu sakit. Nggak jadi pengen manjanya. Nanti kalau saya pusing dia bilang gini, aku ya pusing oh ya. Ya. Eh, ini manja begini gitu ya sama suami. Nanti kalau responnya suami nggak seperti yang kita harapkan, nanti kita jengkel, Lesu, ceng. kecewa. Tuh ya, ini apa mengeluh. Lanjut. Bu Elis, dari kemarin pemasukan toko saya menurun. Padahal setiap pagi saya sudah perintahkan malaikat untuk membawa pelanggan ke toko saya. Dan saya juga sudah rutin deklarasi iman seperti yang Bu Elis ajarkan, yang tubuhku bait Allah dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan ya Bu agar toko saya kembali ramai lagi? Padahal dulunya Tetap, toko saya sangat ramai. ya, nggak mau tetap percaya bahwa apa yang kamu katakan itu terjadi, maka hal itu terjadi bagimu. Kalau kita ngomong tapi terus kita ngelihat keadaan terus kita enak banget gitu kan. Enggak dong, percaya itu ya percaya nanti ada waktunya. Jangan ditunggu di mana ya. Kalau sudah ngomong, sudah deklarasi, udah perintahkan malaikat datang, terus Anda nongkrongi, mana ya? Kok enggak datang ya? Mana ya? Kok masih sepi? Nah, itu namanya Anda sendiri masih ragu-ragu. Udah tinggal nyanyi, nyetel tape, baca Alkitab gitu loh. Udah, jaga toko sambil mengucap syukur. Ya. Coba ya, saya ini berdoa saya misal ngapa ya. Kalau saya ini sampai hari ini mataku nggak kelihatan, padahal saya ngomong ya, itu tuh godaannya banyak. Ya. Dulu waktu wajah saya amburadul, berantakan itu ya, saya setiap pagi itu kalau cuci muka dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan aku, darah Yesus menyucikan aku. Saya tuh ngomong gitu ya, tiap hari. Tapi setiap kali pas pegang muka, setan bilang tuh mana grunjel-grunjel gitu loh. Kayak jalanan Poncel. Terus teman-teman lagi, ih ngeri, ih merah, ih kayak udang rebus. Itu saudara tahu 4 tahun saya ngalamin itu. Ya, yang saya pernah cerita. Kurang 2 minggu breakthrough setan itu pakai suamiku. Yang suamiku selama ini tidak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba suamiku ngomong, hi atau yang gila nih. Tapi itu karena Roh Kudus saya Hmm. Hmm. Halo Bu. bertahan. Mm-mm. Setelah itu 1 minggu ke depan dia bersih lagi, tidak ada Mm. bekasnya. Saya itu loh beberapa hari yang lalu saya ketemu sama salah satu penyanyi Apostle Band. Ketika ketemu sama saya dia diem ngeliati saya, dia bilang gini, kamu pakai apa? Kulitmu kok api kaya ngono kok kayak kulit bayi. Saya tuh ketika dia ngomong gitu tuh ya, saya ingat 30 tahun yang lalu. Mm. Mukaku hancur. Saya cuma ngomong Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur. Ya. Bilurmu menyembuhkan aku. Darahmu sucikan aku. Mm. Kulitku akan jadi putih bersih halus mulus lagi seperti kulit bayi. Itu perkataan saya 35 tahun, 38 tahun yang lalu. Mm. Saya tiba-tiba ingat, ternyata ya apa yang kita katakan tuh nurut firman tuh ya nggak ada yang sia-sia loh. Men. Tenan niku.
Ya. Jadi jangan cuma sehari seminggu wes lemes, tele-tele, melihat keadaan, jangan. Percaya, bukan karena melihat, tapi percaya apa yang kita katakan itu terjadi. Terjadi ini kapan? Ora weruh. Ya. Kapan itu waktunya Tuhan? Ya, Ya. semangat ya, Ya. deklarasi. Em, ini jawabannya juga yang minggu lalu nanya skincare yang dipakai Bu Elis. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu? Makku Tadi. itu ya, nenekku itu ya, pakai itu parem. Tahu Hmm, parem enggak? tahu Parem itu beras yang berat ditumbuk. diguling terus dikasih melati, Ya. dibunder-bunder itu ya. Yes. Ih, nenekku itu ya, makku itu ya, kulit itu resik sampai dia meninggal. Itu ndak ada spruteni satu pun, nggak ada fleke satu pun. Saben dino cuma nganggo parem. Yang kalau itu bentuknya bunder-bunder keras gitu kan. Ya, Terus ya, kalau ya, mau dicairin dilindungi pakai air mawar gitu. air, betul. Ya wis iku. Cara bikinnya ya, Gunung Shelly rendem beras dulu segenggam gitu. Terus nanti kalau dia itu terus ditumbuk. Terus Lagi kalau aline ning rum. tahu Lagi aline ning rum terus dikasih atasnya ditebari melati gen mambune mm-mm. wangi. Betul, kasih melati biar baunya wangi ditumbuk sekaligus gitu, terus sama kencur gitu. Kadang ada yang ngasih kencur, jadi beras kencur Nek itu kan. kencur nyudah mambune kencur to yo ning rum. Masa patut kencur. Kencur tuh nggak bisa ambil pecel. Nah, yang ini Loh, dikasih kencur. itu kalau Nah, buat ini yang pegel-pegel itu pakai itu Bu, pakai kencur. oh, itu parem. Itu parem yang dibuat nganu buat encok ya dikasih kencur. Tapi yang di muka yo jadi kayak kencur Oh tadi ya iya mambu. panas ya. Ini loh banyak yang ini Ningrum namanya wedak adem. Oh ya betul. Ya bedak adem, bedak dingin. Ya ada yang ngomong bedak dingin. Ini mendengarnya kita tuh update banget kayak gitu. Asik loh ya. Tapi kalau pakai itu malam-malam terus jadi putih gitu ya, dikasih tahu Nah, seisi rumah. terok-terok. Lah Teror. terok-terok. Kuwi kok bojone sing wedi. Gelap-gelap ngeliatin mukanya putih semua. Kita ini nak sama Good Anyus ya enak. Ini yang buat aku kangen orang kita bisa guyuran. Nggak stres Betul. gitu kan. Oke, lanjut. Sebentar, ini sampai hilang nih pertanyaannya tadi sampai mana ya? Oke, tadi tentang oh ya. Em, oh, oh ini masih nyambung pertanyaan yang tadi. Apa karena saya ada dosa ya, Bu, atau salah sama Tuhan yang membuat toko saya jadi tidak serame dulu? Kalau saya cerita ke orang-orang rata-rata pada menghakimi, saya mungkin ada dosa atau salah sama Tuhan. Nah itulah itu serangan empuk dari setan begitu terus menuduh kita salah dan begini dan begitu. Gini loh, kalau salah atau enggak, Roh Kudus itu gurunya. Mengingat. Tanpa Anda minta, kalau ada kesalahan pasti Roh Kudus berbicara. Ya. Menyadarkan kita akan adanya dosa, kebenaran dan penghakiman. Sekarang gampang toh, saudara introspeksi. Lihat ada nggak kesalahan? Ada nggak baca Alkitab? Ada nggak yang nggak cocok? Kalau nggak tepat sama Alkitab, tinggal minta ampun Tuhan Yesus, ampuni aku salah. Aku begini, begini, begini. Udah dalam nama Yesus tolak. Jangan mencari-cari terus. Kalau Roh Kudus nggak tegur ya udah. Ya. 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 Karena bertanya dosaku apa, kenapa itu jadi jebakan Hmm. Ya. buat kita. Oh, ini ada lanjutannya, Bu. Semakin saya dekat sama Tuhan, perkatakan firman terus, kenapa masalah saya semakin banyak ya, Bu? Datang terus silih berganti, tidak habis-habis. Padahal dulu waktu saya biasa-biasa atau tidak terlalu dekat sama Tuhan, hidup saya malah adem ayem, Bu. Jarang ada masalah. Biasa. Ya. Halo, Bu.
Bentar ya, Good News Family. Ini suaranya ibu Itu kita hilang. dekat sama Ya, Tuhan. nah Itu udah. kita pasti kita akan terima banyak Hmm, kedamaian, sukacita, hidup yang bahagia. Itu pasti, tapi setan kan nggak suka kalau kita bahagia. ya, Jadi dia ngodain kita aja terus. Dia tahu kalau kita mau ketemu sumbernya. ya, Jadi dia berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. iya, Tapi lanjut aja terjang terus. ya. Eh, ini apa namanya? Walaupun ada banyak masalah, perhatikan respon kita, ya. Itu Tuhan sedang ubah dulu dari situ. Betul. Kalau misalnya dulu ada masalah A, kita bisa ngamuk misalnya, atau kita bisa jengkel, atau kita bisa apa gitu ya. Kok sekarang ada masalah A, saya kok menghadapinya seperti ini ya responnya gitu. Nah, itu Tuhan sedang mengubah itu dulu gitu di dalam hati kita. Tuhan sedang Wah rubah. itu pinter nih Rom. Betul nih Rom. 100% betul. Jadi Tuhan sedang mengubahkan gitu ya. Oke, semangat ya. Ini yang kirimkan pertanyaan. Semangat, Anda sedang ada di dalam jalur yang benar. Terus. Jangan putus asa. Oke. Pertanyaannya masih ada? Masih. Tapi kita lanjut minggu depan. Karena ini sudah 10.31. Wih, hebat cepat sekali. Kemarin Ningrum ketemu sama Bu Untari. Bu Untari cerita, Ningrum nih, kita dengerinnya Sabar Hamenja. Begitu Sabar Hamenja selesai baru kita masuk katanya. Terus Gitu kita ya. kita mau doa katanya. Oke. Iya Ibu. Mm-mm. Oke Bu, Iya. seperti biasa terakhir buat pendengar. Hmm. Tawarin. Hmm. Ningrum, Ya, dua tawari 32. 2 Tawarik 32. 8. Dua Jangan Tawarik. takut ya. Sebab Ayo 8. musuh. Ya, dah, yuk. 2 Tawarik 32. Yang betul kan Bu? Ya, ya, ya. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Yes. Jadi satu hal tahu, Mm, yang menyertai musuh kita itu cuma tangan manusia. ya. Tapi Anda dan saya ingat yang menyertai kita adalah Tuhan. Yang apa Ningrum? Adalah Berperang Tuhan yang membantu kita dan melakukan membantu peperangan kita. kita untuk melakukan peperangan kita. Jadi kita ini nggak pernah sendiri. Immanuel, Hmm, Allah yang menyertai kita, itu yang membantu kita hmm. melakukan peperangan. Dan bukan kita, tapi dia yang berperang gantikan kita. Kalau Amin. Tuhan yang berperang gantikan kita pasti menang. Ya, Amin. semangat. Tuhan Yesus Semangat. berkati. Tuhan Yesus Minggu ini memberkati. sukses. Amin. Ketemu minggu yang akan datang buat ngobrol lagi dan bertanya lagi. Buat pertanyaan yang sudah masuk dan belum sempat dibaca minggu depan ya. Pasti kita akan bacain dan kita akan jawab. Terima kasih Ibu. Ketemu minggu depan. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus berkati. Terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan.